Sebelumnya, kalian udah tahu nggak sih apa itu illegal fishing? Jadi, illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum dan peraturan perikanan, baik nasional maupun internasional. Nah, sekarang udah tahu kan? Yuk kita bahas lebih lanjut. Halo semuanya, kenalkan nama aku Arin Delinsinan dari kelas 6 absen 3. Jadi di sini aku mau ngejelasin nih tentang jenis-jenis illegal fishing. Yang pertama tuh ada penangkapan ikan tanpa izin, kegiatan menangkap ikan yang dilakukan tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah, seperti dari SPI atau SISUP. Biasanya dilakukan oleh kapal ilegal, termasuk kapal asing, sehingga merugikan negara. Nah, lanjut yang kedua, yaitu ada penangkapan ikan dengan izin palsu. Nelayan atau perusahaan memakai dokumen izin yang dipalsukan, sudah kadaluarsa atau biasanya dimanipulasi agar terlihat legal padahal melanggar aturan. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, yaitu penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang. Jadi ini tuh menggunakan alat yang merusak lingkungan seperti bom ikan, racun, tupat harimau atau alat lain yang dilarang karena bisa merusak terumbu karang dan membunuh ikan kecil. Nah, sekarang kita bahas yang terakhir, yaitu yang penangkapan terhadap jenis atau spesies yang tidak sesuai izin. Penangkapan ikan yang dilindungi, ikan yang masih kecil atau jenis ikan yang tidak tercantum dalam izin, termasuk menangkap lebih batas kuota yang ditentukan. Nah, jadi itu dia jenis-jenis illegal fishing. Nah, karena udah tahu apa itu illegal fishing dan jenis-jenisnya, sekarang waktunya kita bahas dampak apa aja yang akan terjadi. Setiap kejahatan tentunya menghasilkan kerugian yang berdampak pada semua sektor kehidupan. Negara, masyarakat, dan lingkungan laut adalah korban langsung dari tindakan illegal fishing. Apa aja sih dampaknya? Yang pertama, merusak kelestarian stok ikan. Penangkapan ikan secara berlebihan dan tidak terkendali membuat jumlah ikan menurun. Kerugiannya apa aja? Stok ikan bisa habis dan mengancam keberlanjutan perikanan. Nah, yang kedua, merusak ekosistem laut. Penggunaan alat tangkap ilegal merusak terumbu karang dan habitat laut. Ekosistem sulit pulih dan produktivitas laut semakin menurun. Nah, yang ketiga, menimbulkan kerugian ekonomi negara. Hasil tangkapan yang tidak tercatat dan tidak dikenali pajak akan menyebabkan negara kehilangan pendapatan hingga puluhan triliun per tahunnya. Yang keempat, mengancam kelestarian perikanan nasional dan global. Data tangkapan yang tidak akurat mengacaukan pengelolaan perikanan. Kebijakan salah sasaran dan berisiko sanksi internasional. Nah, yang kelima, menurunkan kontribusi sektor perikanan terhadap PDB. Ikan ilegal tidak masuk sistem ekonomi resmi. Peran perikanan dalam ekonomi nasional melemah. Yang keenam, mengurangi lapangan kerja sektor perikanan. Aktivitas penangkapan dan pengelolaan ikan yang menurun mengakibatkan pengangguran di wilayah pesisir pantai meningkat. Yang ketujuh, mengurangi pendapatan nelayan tradisional. Nelayan kecil kalah bersaing dengan kapal ilegal, menyebabkan kesejahteraan nelayan semakin menurun dan kemiskinan yang meningkat. Lalu penyebab illegal fishing. Jadi, illegal fishing itu dapat terjadi karena adanya beberapa penyebab, yang dimana pertama itu adalah faktor ekonomi. Banyak pelaku melakukan penangkapan ikan secara ilegal itu karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat, terutama saat hasil tangkap legal dianggap kurang mencukupi kebutuhan hidup. Lalu yang kedua, itu lemahnya pengawasan di laut. Wilayah perairan yang luas tidak selalu diimbangi dengan jumlah petugas dan sarana pengawasan yang memadai, sehingga memberi peluang bagi pelaku illegal fishing untuk beroperasi tanpa takut tertangkap. Lalu yang ketiga, rendahnya kesadaran hukum. Sebagian nelayan belum memahami aturan perikanan yang berlaku atau menganggap pelanggaran sebagai hal biasa karena kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pihak terkait. Lalu yang keempat, penegakan hukum yang belum tegas. Hukum yang dianggap ringan dan proses hukum yang lama membuat pelaku tidak jerak dan terus mengulangi tindakan illegal fishing. Sekarang aturan hukum. Kali ini aku mau jelasin tentang berbagai aturan hukum yang terkait dengan penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 5
tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 1932 tentang pelayaran. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 1998 tentang perairan Indonesia. Yang kelima yaitu Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan secara ilegal atau illegal fishing. Dan yang terakhir yang keenam yaitu adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan secara ilegal atau illegal fishing. Selanjutnya ada sanksi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidan dari Akun Dharma. Kali ini saya akan menjelaskan sanksi dari adanya illegal fishing. Ya, meskipun banyak yang masih meremehkan illegal fishing karena mungkin dianggap sebagai cuma mancing tanpa izin doang. Tapi secara hukum, illegal fishing ini masuk ke dalam kategori kejahatan yang serius karena dapat merugikan negara, ekosistem, dan juga nelayan lokal. Nah, lalu di sini ada beberapa sanksi yang diberikan oleh negara untuk para pelaku illegal fishing. Yang pertama itu adalah pidana penjara. Pidana penjara ini bagi pelaku kejahatan illegal fishing ini bisa hingga 6 tahun penjara. Yang kedua ini adalah denda yang cukup besar. Para pelaku illegal fishing yang tertangkap akan mendapatkan denda maksimal senilai Rp 20 miliar rupiah. Lalu yang ketiga itu ada penyitaan kapal dan juga alat tangkap seperti kapal, jaring, alat, dan juga hasil tangkapannya akan disita oleh negara dan dimasukkan ke dalam kas negara. Lalu yang keempat itu para pelaku illegal fishing ini akan dideportasi dan juga di blacklist sebagai WNA untuk pelaku illegal fishing yang berasal dari negara lain. Lalu yang kelima ini ada sanksi administratif. Nah, khusus yang ini tuh kalau skalanya lebih ringan, seperti sanksi administratif kita seperti pencabutan izin, pembukaan usaha, dan juga bisa denda administratif yang lebih ringan. Nah, dasar hukum dari sanksi tersebut itu terdapat dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Dan yang terakhir ada cara mengatasinya. Ya, belakang lewatnya saya akan membahas penanganan tentang illegal fishing. Menurut saya ada 6 upaya cara penanganan illegal fishing di Indonesia. Yang pertama adalah penegakan hukum tegas. Hukum yang tegas akan memberikan jerah bagi illegal fishing agar tidak melakukannya. Kedua adalah pengawasan oleh negara. Menggunakan teknologi seperti AIS, radar, dan patroli laut batin untuk memantau pergerakan kapal nelayan ilegal di Indonesia. Ketiga ada kerjasama antar negara. Koordinasi dengan negara tetangga untuk mencegah masuknya kapal nelayan ilegal akan membantu pengurangan nelayan ilegal di Indonesia. Keempat, pemberdayaan nelayan lokal, edukasi aturan tentang ikan ramah lingkungan, dan bantuan alat tangkap legal agar nelayan tidak lagi mempraktikkan illegal fishing. Nah, kelima ada perbaikan tata kelola perizinan. Perizinan harus jelas dan transparan supaya kapal yang beroperasi terdata dan mudah diawasi oleh polisi laut Indonesia. Keenam ada edukasi dan kampanye publik, meningkatkan kesadaran publik bahwa pentingnya kita harus menjaga ekosistem laut nasional Indonesia kita.